السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب Masjid Nurul A'la, Gunung Pipa, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan kembali kita melanjutkan bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Perintah Allah Jalla wa Ala kepada para hambanya untuk menegakkan agama ini dengan ikhlas, dengan tauhid, dan jauh dari kesyirikan. Dan ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh pada bab yang ke-11. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang millah Ibrahim alaihissalam, bahwa millah Ibrahim adalah tauhid, dan itu merupakan agama setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka sama, akidah mereka sama, yaitu tauhid, meskipun syariat mereka berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim, yaitu millatut tauhid. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
lalu kami mewahyukan kepadamu agar hendaknya engkau mengikuti millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Tauhid, hanifan, yaitu tegak di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Dan beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah kepadanya. Maka seorang muslim wajib untuk menegakkan ibadah hanya untuk Allah. Dan penegakan ibadah itu dilakukan secara zahir dan batin. Secara zahir kita berserah diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam jenis ibadah. Demikian pula batin kita, secara zahir dan batin ini harus berjalan bersama. Seorang yang beribadah kepada Allah secara zahir tanpa batinnya, maka dia munafik. Menampakkan secara zahir salat, berpuasa, pengakuan sebagai muslim, namun di dalam batinnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimpan kekufuran. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan hadis عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada jasmani kalian, wala ila amwalikum, Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak memandang kalian sebagai seorang yang tampan, seorang yang cantik, seorang yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Allah Jalla wa Ala tidak melihat kepada hal-hal tersebut. Demikian pula Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala melihat kepada hati-hati kalian, yaitu batin, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian, yaitu zahir. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Ahmad Ibn Majah. Dan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, fisik-fisik kalian, dan tidak pula melihat kepada suar, bentuk-bentuk wajah kalian. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala melihat kepada qalbu kalian, kepada hati-hati kalian, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada hatinya, yaitu ke dadanya. Dalam riwayat yang lain, ila qulubikum wa a'malikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada qalbu kalian, yaitu batin kalian, demikian pula kepada amalan kalian. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang disebut sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi kedua hal ini, amalan
zahir dan amalan batin. Sekedar beramal secara zahir itu tidak menjadikan seorang hamba menjadi seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga zahirnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam batinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, sambil beliau mengisyaratkan ke hatinya, ke kalbunya. Maka tidak cukup seorang beramal secara zahir, namun harus berbarengan dengan apa yang terdapat di dalam hatinya dari iman, dari ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah secara zahir dan juga secara batin, maka dialah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan haqqal ibadah, dengan sebenar-benarnya ibadah. Jasmani kita di dalam beramal harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan suatu keharusan, syarat diterimanya satu amalan. Tidak diperbolehkan seorang menyekutukan Allah secara zahir. Tidak diperbolehkan seorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar apabila ada yang mengatakan ya, yang penting hati, yang penting jagalah hati. Hati kita yang harus dijaga, lalu amalan zahirnya enggak dijaga. Ini tidak benar. Amalan zahir harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula halnya batin. Batin seseorang harus al-iqbal ala Allah, kembali kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi dunia, tidak ada tendensi riya dan hal-hal yang lainnya yang menyebabkan berkurangnya nilai tauhid seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menegakkan ibadah secara zahir dan secara batin, secara zahir dia melakukan amalan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara batin dia melakukannya dengan ikhlas, maka dia telah melakukan ibadah yang sebenarnya, dan dialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'ala al-hawdhi wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu li unawilahum uhtujibu duni fa aqulu ay rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku mendahului kalian untuk mendatangi al-haud. Al-haud adalah telaga. Yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap para nabi memiliki telaga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari kebangkitan, pada yaumul qiyamah, yang masing-masing dari umatnya mendatangi telaga tersebut, termasuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak jumlahnya. Itulah yang menjadi harapan Rasulullah alaihi salatu
wassalam. Dan air yang terdapat di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asalnya dari al-jannah, dari sungai di dalam surga yang disebut Al-Kautsar. Nahru Al-Kautsar. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di dalam al-jannah. Nah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwa air yang terdapat di dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbernya dari sungai Al-Kautsar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam Al-Kautsar, sungai yang terdapat di dalam al-jannah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam juga telah menyiapkan untuk beliau telaga yang didatangi oleh umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwa telaga ini didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka melewati as-sirat. Sebelum mereka melewati as-sirat. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang datang dari banyak jalur riwayat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir, sehingga ini termasuk di antara akidah kaum muslimin, meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga Al-Haud yang disebutkan ciri-cirinya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Air yang terdapat di dalam telaga tersebut warnanya lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama', dan jumlah gayungnya itu sebanyak bintang di langit, banyak sekali. Tuluhu wa arduhu sawa masirat syahr, panjang dan lebarnya itu sama. Panjangnya sejarak seseorang melakukan perjalanan sebulan lamanya. Artinya ini menunjukkan sangat luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Faman syariba syarbatan lam yadhma ba'daha abadan." Barang siapa yang meminum seteguk saja dari air yang terdapat di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu adalah merupakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi telaga tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita untuk mengikuti sunnah beliau di dunia dan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian untuk mendatangi telaga. Jadi ketika umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka hendak mendatangi telaga, itu sudah disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mendahului umatnya. Seakan-akan itu adalah sebuah persiapan. Ya. Misalnya seseorang ingin menjamu tamunya. Ya. Kapan kalian datang? Insyaallah malam ini ba'dal isya. Oh, kalau begitu saya duluan. Saya duluan ke rumahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk memuliakan para tamu.
Maka Nabi SAW mengatakan, aku mendahului kalian untuk mendatangi telaga, karena Nabi SAW akan menyambut umatnya dengan kenikmatan meminum dari telaga Rasulullah SAW. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, dan akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku ada beberapa orang dari kalangan umatku, hatta idza ahwaitu li unawilahum, hingga ketika aku hendak memberikan kepada mereka air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhtujibu, dalam riwayat yang lain uhtuliju duni, maka mereka terhalangi dari itu. Mereka terpelanting, mereka tidak bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mereka hendak mendekat, maka mereka dijauhkan, mereka terhalang. Fa aqulu, maka aku pun berkata, ay Rabbi, ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Mereka adalah para sahabatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah wafatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga dengan ciri-ciri dan sifat yang telah kita sebutkan, yang akan didatangi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ketika mendekati telaga, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada mereka air dari telaga tersebut, maka mereka terhalang. Mereka tidak bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kesengsaraan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam merupakan kenikmatan. Namun ada orang-orang yang mereka dari umat Nabi alaihi salatu wassalam, namun mereka tidak diperkenankan untuk meminum air dari telaga tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan mengapa mereka tidak mampu meminum dari telaga beliau, dalam keadaan Nabi mengenal mereka. Sehingga beliau menyebutkan mereka adalah bagian dari para sahabatku. Maka dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Dan siapa orang-orang yang mereka terhalangi untuk meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka itu? Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa penjelasan para ulama tentang orang-orang yang terhalangi untuk meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya, bahwa orang-orang yang terhalangi untuk meminum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mereka adalah murtaddun, orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu muslim,
Setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka murtad. Jadi di saat mereka Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka. Nabi melihat mereka. Oleh karena itu beliau mengatakan, para sahabatku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Beliau menyikapi seseorang secara zahir. Beliau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan dalam hadis, engkau tidak tahu wahai Rasulullah apa yang mereka perbuat setelahmu, setelah wafatmu. Maka mereka adalah orang-orang yang murtad. Oleh karena itu Nabi sempat mengenal mereka. Sebab pada saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang-orang yang dahulu mereka masuk Islam pada yang murtad. Dan sebagian dari mereka ada yang tidak murtad tapi enggan untuk membayar zakat yang dahulu mereka rutin membayarnya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka seluruhnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi dari kabilah Banu Hanifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka seluruhnya. Ini yang pertama, bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang murtad di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka sudah murtad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kemurtadan mereka. Maka mereka ini juga yang terhalangi untuk meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka adalah ahlun nifaq, orang-orang munafik. Mereka dari kalangan orang-orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri sebagai muslim, dalam keadaan hati mereka kufur kepada Allah, tidak meyakini kebenaran Islam, seperti Abdullah bin Ubay dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang munafik. Maka mereka ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka secara zahir. Dan demikian pula kita kaum muslimin diperintahkan untuk menyikapi seseorang secara lahiriahnya, secara zahirnya. Adapun yang terdapat di dalam batinnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla wa ala Maha mengetahui. Maka mereka ini juga dari kalangan orang-orang munafik. Yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, bahwa orang-orang yang terhalangi untuk meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, yang mereka telah berubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah wafatmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan suhqan liman baddala ba'di, menjauh dari telagaku orang-orang yang telah merubah sunnahku setelah aku wafat. Mereka dari kalangan ahlul bid'ah, seperti kelompok al-Khawarij, Asy-Syiah, Rafidah dan yang semisal mereka dari tokoh-tokoh bid'ah. Bahkan di antara ahlul bid'ah ada yang mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, enggak ada itu yang namanya telaga. Enggak ada. Mengingkari hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama memahami bahwa termasuk di antara mereka adalah para pelaku dosa besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka
tidak akan mendatangi telaga Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam sebagian riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarida alayya al-haud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin yang mereka memerintahkan kalian dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, mengajak orang kepada kebaikan tapi mereka tidak melakukannya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka terhadap perbuatan kezaliman yang mereka lakukan, kata Nabi, maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangi telagaku. Dia tidak akan mendatangi telagaku. Ini hukuman bagi seorang yang dia seperti penjilat, menjilat kepada penguasa, membiarkan, bahkan seolah-olah dia menyatakan persetujuannya, sepakat dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Kedustaan-kedustaannya dibenarkan. Maka siapa yang membantu mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Aku bukan darinya dan dia bukan bagian dariku. Dan dia tidak akan mendatangi telagaku, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil ini, ma'asyira al-muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak akan mendatangi dan tidak akan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hukuman bagi mereka yang telah berubah agama ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hawa nafsu, menjauhkan kita dari segala perkara bid'ah, kekufuran yang dapat menyebabkan kita jauh dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi bukan yang dimaksud di sini seperti yang dipahami oleh kaum Syiah Rafidhah yang memang mereka berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, bahwa mereka mentakwil hadis ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi, sehingga mereka mengatakan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir murtad setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali segelintir. Disebutkanlah Ali bin Abi Thalib, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Al-Miqdad ibn al-Aswad, segelintir dari para sahabat. Selainnya dianggap murtad kafir, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan yang lainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bukan itu yang dimaksud, walhamdulillah. Lalu kata beliau, walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku berharap kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kami. Ini harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, alangkah inginnya aku apabila kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Maksudnya, kalian bukan sekedar saudaraku. Iya, kalau saudaraku karena Allah jelas. Tapi lebih dari itu, kalian adalah para sahabatku, dan bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah yang belum datang. Datangnya nanti setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zaman setelah
zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta ingin bertemu dengan mereka. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan beliau. Ketika seorang mukmin berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk dari ikhwanuhu, saudara-saudara Nabi alaihi salatu wassalam, para pengikut Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair mengatakan ahlul hadithi humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Bahwa ahlul hadith, orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pengikut Nabi. Mereka adalah saudara-saudara Nabi. Walaupun mereka tidak bersahabat dengan Nabi secara fisik, namun jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika?" Lalu bagaimana engkau bisa mengenal orang-orang yang datang setelahmu dari umatmu? Bagaimana cara engkau mengenal mereka bahwa mereka dari umatmu, wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna rajulan lahu khaylun ghurran muhajjalah baina dhahranai khaylin duhmin buhmin." Bagaimana menurut kalian kalau misalnya ada seseorang dia memiliki kumpulan kuda. Dia memiliki kumpulan kuda. Yang kuda-kuda ini ghurran muhajjalah. Ghurran muhajjalah itu adalah ciri dari seekor kuda yang berwarna hitam, seluruh bulunya berwarna hitam, tapi pada bagian wajahnya berbulu putih, dan pada bagian kaki dan tangannya berbulu putih. Itu disebut ghurran muhajjalah. Ini ciri dari kuda, seperti itu keadaannya, disebut ghurran muhajjalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian kalau seandainya seseorang memiliki sekumpulan ekor kuda yang ciri-cirinya seperti ini, berkulit hitam tapi pada bagian wajah, tangan dan kakinya berbulu putih. Baina dhahranai khailin duhmin buhmin, di antara sekian banyak ekor kuda yang duhmin buhmin. Kata para ulama, duhmin buhmin maksudnya hitam legam, gak ada putihnya. Gak ada putihnya. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud di sini adalah kuda-kuda yang hanya memiliki satu warna. Kalau dia putih, putih semua. Kalau dia coklat, coklat semua. Nah, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sekumpulan kuda yang ghurran muhajjalah, berbulu hitam dan ada bagian-bagian tertentu yang berkulit putih, berbulu putih, dia berada di tengah-tengah kuda-kuda yang lainnya yang cuman satu warna atau hitam seluruhnya. Ala yu'rafu khailuhu, bukankah bisa diketahui mana kuda-kuda milik orang itu? Kuda-kuda yang berbulu hitam ada bagian putihnya. Maka para sahabat mengatakan, bala, ya tentunya bisa diketahui, bisa dibedakan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Sesungguhnya mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran yaitu cahaya keluar dari wajahnya. Muhajjalin cahaya keluar dari tangan dan kakinya. Dengan cara seperti itulah mereka dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Umatku akan dipanggil nanti pada hari kiamat, dikenal mereka itu. Bagaimana cara mengenalnya? Cahaya keluar dari tubuh mereka. Dari wajahnya keluar cahaya, dari kedua tangan dan kakinya keluar cahaya.